Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat semuanya. Kita akan masuk di dalam perenungan dan juga pembelajaran kita pada doa malam hari ini. Mari saya mengajak setiap kita meneduhkan hati kita. Mari mengambil saat teduh. Amin. Persekutuan doa malam hari ini kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu kalau hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman kami di dalam persekutuan doa malam. Tolonglah Tuhan, melalui doa malam pada hari ini, kiranya dapat menumbuhkan iman kami, supaya kami dapat bertambah kuat di dalam Tuhan, dan pengharapan kami selalu ada hanya kepada Tuhan saja. Tolonglah kami Tuhan,
Ketika kami memuji Tuhan, bahkan nanti kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini saya mengajak setiap kita mendengarkan Alkitab suara yang terambil dari Lukas pasal yang kedua. Silakan jemaat-jemaat mendengarkan sejenak dari Lukas pasal yang kedua. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu,
sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mari saudara sekalian, tadi kita sudah mendengarkan Alkitab Suara yang terambil dari Lukas pasal yang kedua. Fokus pembelajaran kita pada malam hari ini terletak pada ayat 25 sampai 35. Lukas 2 ayat 25 sampai 35, kita akan belajar bersama-sama mengenai satu berita Natal. Dan juga kita akan melihat bersama-sama dari tokoh Alkitab yang bernama Simeon. Tokoh Alkitab yang bernama Simeon. Saya akan membacakan bagi kita semuanya sekali lagi dari ayat 25 sampai 26.
Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ketika beberapa tahun yang lalu saya teringat sebuah peristiwa ketika saya melayani Tuhan di kota Ambon bersama dengan Semuyanti. Saudara sekalian, ketika saya melayani di kota Ambon, ada sebuah kejadian yang sampai hari ini saya masih ingat dengan betul dan dengan detail bagaimana peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu adalah kematian dari anak seorang guru di sekolah. Saudara sekalian, memang ini adalah sebuah peristiwa yang begitu menyedihkan dan masih melekat di pikiran saya bagaimana guru sekolah tersebut yang menjadi rekan pelayanan dari saya telah kehilangan anak laki-lakinya yang pada saat itu baru berumur 5 tahun. Saudara sekalian, yang menjadi ingatan yang melekat bagi diri saya secara pribadi yaitu bagaimana anak dari guru ini meninggal. Jadi saudara sekalian, ketika satu kali hari libur, guru yaitu teman saya itu ingin pergi ke rumah orang tuanya. Karena suaminya bekerja, maka dia harus naik angkutan umum. Pada saat itu namanya adalah mikrolet. Nah, kalau sekarang ini ya namanya adalah angkot atau bemo kalau istilah saya. Saudara sekalian, ketika mama dan anaknya ini keluar rumah, mamanya itu lagi menggembok pagar di rumahnya. Saudara, namanya anak kecil itu langsung lari. Parahnya adalah pada saat anak itu lari ke jalan yang agak besar, pada saat itu ada sebuah angkot atau mikrolet yang sedang berjalan. Karena anak itu masih kecil, karena itu sopir dari angkot tersebut itu tidak melihat anak itu. Pada saat itu anak tersebut tertabrak dan akhirnya menderita sebuah luka yang cukup besar yang ada di kepala anak tersebut sehingga menyebabkan anak itu meninggal. Saudara sekalian, ada begitu banyak kesedihan yang mereka rasakan pada saat itu. Mamanya beberapa hari menangis begitu rupa. Bahkan neneknya juga sempat mengatakan, "Kenapa kamu mati? Mending saya yang mati, jangan kamu yang mati." Saudara sekalian, begitu menyedihkan sebuah peristiwa ini. Saudara sekalian, ketika dikubur, di batu nisannya seperti yang kita ketahui, sebagian besar atau pada umumnya akan ditulis RIP, Rest in Peace. Artinya adalah beristirahat dengan damai atau beristirahat dengan tenang. Apa maksudnya RIP atau beristirahat dengan tenang? Maksudnya adalah kita mendoakan, kita berharap, kita meyakini bahwa orang yang mati itu sudah beristirahat dengan tenang. Pertanyaannya bagi setiap kita, apakah dengan cara meninggal seperti itu, bayangkan anak berusia 5 tahun tidak disangka-sangka akan meninggal secepat itu dengan cara yang seperti itu. Apakah hal itu bisa dikatakan beristirahat dengan tenang atau beristirahat dengan damai? Di dalam pikiran manusia kita akan menilai bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin dengan cara mati atau cara meninggal yang begitu mengenaskan seperti itu bisa disebut sebagai cara mati yang damai dan tenang. Itu pikiran manusia. Tetapi kalau kita melihat istilah mati di dalam damai atau dengan tenang,
kita bisa pelajari dari satu tokoh yang bernama Simeon. Simeon pun juga mengatakan bahwa aku telah siap meninggal karena satu alasan, yaitu karena dia sudah bertemu dengan Mesias, yaitu Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Bagi setiap kita, saya dan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita meninggal pada umur berapapun atau dengan cara apapun, kita bisa meyakini bahwa kita dapat meninggal dengan damai dan dengan tenang. Karena satu alasannya, yaitu di dalam hidup kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita. Dan hal inilah satu-satunya yang menjadi sebuah alasan untuk kita dapat mengatakan kita boleh meninggal di dalam damai. Kalau kita melihat, saudara, Simeon itu dikatakan oleh Alkitab adalah seorang yang sudah menerima sebuah penghiburan di dalam kehidupannya, yaitu ketika dia itu boleh menemui Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25, di situ dikatakan Simeon itu dikatakan adalah orang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Kalau kita melihat, Simeon dengan jelas dikatakan oleh Alkitab bahwa dia adalah seorang yang benar dan saleh. Apa maksudnya orang benar dan saleh yang disebutkan oleh Alkitab pada diri Simeon? Tentu kita mengetahui bahwa orang benar itu bukanlah orang yang sudah sempurna melakukan kebenaran hukum dan juga melakukan Taurat yang pada saat itu menjadi standar kerohanian mereka. Bukan, saudara. Tetapi orang benar dan orang saleh pada saat itu, dan yang diberikan kepada Simeon ini merujuk kepada seorang yang biasa namun sudah dibenarkan oleh Tuhan. Buktinya apa? Dikatakan di situ adalah ada Roh Kudus di atasnya. Artinya ada Roh Kudus yang menguasai kehidupannya sehingga dikatakan bahwa dia ini adalah orang yang sudah dibenarkan. Karena itu bagi setiap kita, saya dan bagi Anda semuanya, kita pun juga adalah orang benar. Karena Tuhan sudah membenarkan kita. Kalau kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, maka ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita pun juga bisa dikatakan sebagai orang yang saleh. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, pada saat itu Alkitab mencatat bahwa Simeon ini sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Wah, kalau kita melihat Simeon ini adalah orang Yahudi, orang Israel. Dan sementara itu dia menantikan penghiburan dari Tuhan. Kita bayangkan seperti apa ya kira-kira model penghiburan yang sedang dia nanti-nantikan. Nah, sekali lagi Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu memimpin dia dan menyatakan kalau dia akan bertemu dengan Yesus Kristus yang adalah Mesias bagi diri Simeon. Saudara, ini adalah sebuah bentuk penghiburan yang sangat besar yang sudah Tuhan berikan kepada Simeon. Kalau kita berpikir sejenak, ketika kita hidup, saya ambil contoh ketika sedang mengalami pergumulan. Nah, saya pernah membaca sebuah buku. Di dalam satu bab buku itu
dituliskan bagaimana cara-cara praktis untuk mendapatkan kekuatan atau penghiburan ketika sedang tidak mood atau sedang ada di dalam sebuah persoalan. Nah, menariknya saudara, di dalam bagian buku tersebut diberikan beberapa tips-tips praktis supaya manusia itu yang ketika jenuh atau mengalami sebuah persoalan itu dapat bangkit kembali sehingga hidupnya boleh terus berjalan dan bangkit dari keterpurukan. Saya ambil contoh tipsnya, yaitu menenangkan diri secara sendirian. Wah, jadi kalau misalnya ada orang yang sedang jenuh atau sedang kelelahan secara fisik atau mental, wah, ada satu cara, yaitu berdiam diri. Mungkin bisa di kamar menyendiri selama beberapa waktu. Wah, itu bisa menolong tuh. Lalu juga buku itu juga memberikan tips lainnya, yaitu pergi berlibur. Wah, jadi kalau misal capek atau mengalami sebuah problem atau persoalan, nah, salah satu tipsnya yaitu pergi berlibur, menenangkan pikiran supaya fresh. Pergilah ke gunung atau pergilah ke laut. Ketika melihat pemandangan yang indah, nah itu diharapkan supaya pikirannya bisa fresh kembali. Dan juga ada begitu macam tips-tips praktis yang lainnya. Saudara sekalian, kalau kita melihat cara ini manfaatnya sementara atau selama-lamanya. Saudara, manfaatnya hanya sementara saja loh. Ketika kita sudah pulang misal dari liburan, fresh nih ya, pikiran kita fresh. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan lagi, jenuh lagi. Artinya apa? Artinya adalah cara ini hanyalah sementara saja. Alkitab ternyata memberitahu setiap kita ada sebuah penghiburan yang pasti dan kekal sifatnya, yaitu ketika kita bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang sedang terjadi pada diri Simeon. Simeon menantikan penghiburan, dan pada saat dia berada di Yerusalem, ketika itu dia ada di Bait Allah, dia bertemu dengan Yesus Kristus yang akan menjadi penghiburan di dalam hidupnya. Saudara sekalian, pernahkah kita berpikir ketika kita mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, itu adalah menjadi sebuah berita kesukaan dan berita sukacita bagi setiap kita. Ketika kita merayakan hari Natal, kita merayakan mengingat Yesus Kristus yang sudah lahir di dunia ini. Lahir bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan ketika saya dan Bapak Ibu semuanya mengenal Tuhan Yesus, bertemu Tuhan Yesus di dalam iman, maka itu sebenarnya adalah sebuah bentuk berita sukacita yang begitu luar biasa, yang menjadi penghiburan yang kekal di dalam kehidupan kita. Saudara, itu semua dikatakan dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka ketika kita melihat ayat 28 sampai 32 yang menjadi respon bagi Simeon pada saat itu, ketika sudah bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung ada di hadapannya. Apa yang dikatakan oleh Simeon? Ayat 28 sampai 32 dikatakan begini. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Wah, ini adalah respon yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Simeon. Ketika Simeon sudah bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Tuhan Yesus yang ada di hadapannya,
respon langsung yang dilakukan oleh Simeon, yaitu dia itu menerima bayi Yesus itu. Dia menatangnya sambil memuji Allah. Sebuah buku mengatakan bahwa Simeon ini dikatakan bukan menyambut seperti menyambut lalu mengambil bayi Yesus. Bukan, saudara. Pada saat itu yang dilakukan oleh Simeon adalah dia itu menerima Tuhan Yesus. Maka ada sebuah buku mengatakan bahwa Simeon ini dikenal sebagai seorang tokoh yang disebut sebagai penerima Allah. Karena dia itu telah menerima Allah di atas tangannya. Dia itu menatangnya, artinya dia itu mendekatkan Yesus itu dengan dirinya, lalu dia itu memuji Allah. Saudara, kalau saya bayangkan yang dilakukan oleh Simeon pada saat itu, ini adalah sebuah hal yang begitu luar biasa mengubahkan kehidupannya. Maka sekarang dia katakan, sekarang aku sudah bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang dan dengan damai. Karena dia sudah melihat secara langsung dan menerima secara langsung Mesias itu di dalam kehidupannya. Saudara, berita Natal pada hari ini mengingatkan setiap kita semuanya bagaimana kita yang sudah menerima Allah di dalam kehidupan kita. Kita masukkan Allah di dalam hidup kita yang menguasai dan memimpin hidup kita. Itu semua adalah satu berita penghiburan yang menyukakan hati kita, sehingga kita dapat meluap-luap dengan ucapan syukur. Saudara, maukah setiap kita untuk kita dapat sekali lagi melihat bagaimana kita yang sudah menerima Tuhan itu semua adalah karena karya Roh Kudus yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Dan sekarang ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka kita bisa berkata, aku siap meninggalkan dunia ini. Aku siap pergi dari dunia ini di dalam damai sejahtera. Bukan soal kapan atau bagaimana ketika kita meninggal, tetapi apakah di dalam kehidupan ini kita sudah bertemu dengan Mesias itu, Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, maka kita bisa meninggalkan dunia ini dengan damai sejahtera. Tetapi kalau ada manusia, ada orang yang belum menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, Sang Mesias itu, maka orang itu sebetulnya belum bisa meninggalkan dunia ini dengan istilah meninggalkan dengan damai. Karena tidak ada damai di dalam kehidupannya sebelum dia menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Kiranya berita ini semakin memperkuat, semakin memperteguh iman kita. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima di dalam kehidupan kita, maka ada damai sejahtera. Ketika kita hidup dan kita meninggal, kita boleh ada di dalam damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami semua. Kami sudah menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias di dalam kehidupan kami. Tolonglah itu semua dapat menjadi pengingat bagi setiap kami, untuk kami boleh hidup dan mati di dalam damai sejahtera Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. And saw a star shining bright in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued good day and night. Born is the King of Israel. Born is the King of Mari jemaat semuanya, kita akan melanjutkan dengan menaikkan beberapa pokok doa.
Nanti kita akan mendoakan beberapa pokok doa, saya yang akan memimpin. Jemaat-jemaat semuanya silakan dapat mengaminkan maupun juga berdoa masing-masing di rumah secara pribadi. Beberapa pokok doa yang akan kita doakan, yang pertama yaitu Natal Sekolah Minggu Gereja GKT Banyuwangi. Nah, saudara sekalian, tanggal 19 Desember besok, Komisi Anak GKT Banyuwangi akan mengadakan ibadah dan juga perayaan Natal. Mari saudara, kita akan berdoa. Bagi setiap pengurus sekolah minggu, semuanya akan memimpin pujian. Mereka bekerja sama, rekaman pujian maupun juga di dalam fragmen Natal. Kita berdoa supaya semuanya itu dapat dipersiapkan dengan baik, maupun juga saya nantinya yang akan bercerita sekolah minggu. Saudara, mari kita terus doakan supaya firman Tuhan dapat ditangkap betul-betul dengan baik oleh anak-anak, sehingga dari kecil mereka dapat mengenal Tuhan Yesus yang lahir bagi mereka, yang menyelamatkan mereka, sehingga mereka dari kecil mempunyai iman yang kuat dan iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan saja. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami menyerahkan untuk tanggal 19 Desember besok ini, kami Komisi Anak GKT Banyuwangi akan mengadakan ibadah dan juga perayaan Natal. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai untuk mempersiapkan ibadah Natal ini. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan di dalam setiap proses rekaman pujian, ataupun juga di dalam fragmen Natal, maupun juga menyampaikan firman Tuhan. Ketika saya menyampaikan firman-Mu, tolonglah Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, supaya melalui semuanya itu, anak-anak dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Tuhan, kami menyerahkan supaya proses rekaman maupun juga ketika ibadah nanti, semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya dapat dipakai oleh Tuhan untuk membawa anak-anak sedari mereka kecil, mereka dapat mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Bahkan kami merindukan Tuhan supaya melalui kehidupan mereka, orang tua, teman-teman mereka, ataupun juga orang-orang yang mereka kenal, dapat mengenal Tuhan Yesus melalui pengalaman hidup mereka, melalui kesaksian hidup mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, mari saudara kita akan berdoa juga untuk ibadah dan juga perayaan Natal jemaat dewasa, yaitu ibadah umum yang akan semuanya digabung di dalam tanggal 26 Desember. Saudara, biasanya kalau ibadah-ibadah secara normal hanya mengundang 30 jemaat saja, sedangkan nanti tanggal 26 akan mengundang lebih banyak jemaat. Karena selain ruang ibadah gereja, aula gereja juga sudah dibersihkan dan diisi kursi-kursi supaya dapat menampung jemaat dengan kuota yang lebih banyak. Saudara, manfaatkanlah kesempatan ini. Marilah jemaat-jemaat semuanya, saya pun juga melalui kesempatan ini pun turut mengundang jemaat-jemaat semuanya untuk dapat mengajak keluarga atau teman-teman untuk dapat mendaftarkan diri melalui ibadah secara langsung di gereja pada tanggal 26 Desember. Mari kita berdoa supaya situasi dan keamanan dapat berjalan dengan baik, tidak ada pandemi yang begitu menyebar ataupun juga meninggi. Kita berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan dapat leluasa dan dengan aman tetap menjaga protokol kesehatan di dalam ibadah tanggal 26 Desember ini. Kita berdoa supaya semua jemaat dapat beribadah dengan baik dan semuanya dapat ada di dalam situasi yang aman terkendali. Mari kita berdoa.
Bapa yang di sorga, kami pun juga berdoa, menyerahkan untuk ibadah dan juga perayaan Natal yang akan digabung semuanya pada tanggal 26 Desember. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk ibadah ini supaya dapat diikuti oleh banyak jemaat, bahkan mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sudah lama tidak ke gereja. Pada momen ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk jemaat-jemaat dapat kembali datang kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-jemaat semuanya dapat mengajak keluarga ataupun juga teman-temannya untuk dapat bersatu hati di dalam ibadah Natal ini, sehingga semuanya dapat sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk situasi keamanan. Kami berdoa menyerahkan supaya situasi pandemi tidak meninggi, tetapi biarlah nanti tanggal 26 Desember semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, beberapa waktu lagi kita akan berganti tahun menjadi tahun 2022. Saudara, saya memberikan kesempatan sejenak bagi setiap kita untuk kembali dapat merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan kepada setiap diri kita masing-masing selama tahun 2021. Saudara sekalian, saya meyakini begitu banyak penyertaan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada setiap kita. Pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan tetap sediakan bagi setiap kita, bagi saya dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari saudara, hari ini kita akan merenungkan kembali bagaimana Tuhan senantiasa memberikan kita berkat, bukan hanya secara jasmani saudara, tetapi ingatlah berkat-berkat secara rohani pun sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Iman yang kita punya itu adalah berkat rohani yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan bertumbuh, kita tidak akan semakin mengenal Tuhan. Mari saudara, saya pun juga memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk kita dapat terus berusaha melalui diri kita, keluarga ataupun juga teman-teman dapat mengenal Tuhan Yesus, mereka makin bertumbuh melalui kehidupan kita. Mari saya mengajak setiap kita untuk sejenak merenungkan semua kebaikan Tuhan ini. Nanti selanjutnya saya akan tutup di dalam doa. Silakan berdoa secara pribadi beberapa saat, lalu saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa yang di sorga, kami meyakini sepanjang tahun 2021 ini, Engkau sudah bekerja secara luar biasa bagi setiap kami. Terbukti kami terus diberikan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk dapat bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Engkau kerjakan bagi setiap kami. Tolonglah Tuhan, melalui kehidupan kami pun juga menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga nanti ketika tahun sudah berganti menjadi tahun 2022, kami pun juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin lama semakin mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri saya dan diri jemaat semuanya, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan doa malam pada hari ini telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.